mau datang kepada Engkau Tuhan dengan segenap apa yang kami punya. Kami mau menyembah nama-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahan di atas pujian. Ku angkat hati
great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. Semua yang sudah Kau lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan Bapa, kami tidak berhenti sampai di sini saja Tuhan. Kami mau terus memuji nama-Mu dan kami hormati Kau di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua ini kami serahkan sepenuhnya. Dan
Dalam nama Kudus. Nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita mau katakan. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita siap puji Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk, sebelumnya beri salam kiri kanan dulu dong. Iya. Yang udah belum kenal, kenalan. Siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Yang terutama dalam setiap kehidupan kami adalah Engkau Tuhan Yesus. Siapapun kami di tempat ini Bapak. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, tidak ada kata lain bagi kami untuk kami terus bersyukur, mengucap syukur atas setiap kebaikan dalam kehidupan kami.
dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Sekali lagi katakan, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Sama-sama. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Coba sendiri katakan, haleluya. Kami cinta Kau. Cinta Yesus. Haleluya. Oh, saya mau cinta. Katakan lebih
haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang hadir bersama-sama dengan kami ya Bapa. Kami percaya firman-Mu, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau hadir di tengah-tengah mereka. Dimanapun kami berada, yang ada di tempat ini maupun yang online ya Bapa, kami percaya hadirat Tuhan kami rasakan. Berfirmanlah buat setiap kami ya Bapa. Biar sabda kebenaran firman-Mu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu mengajar kami, mendidik kami. Bahkan kami percaya firman-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid ya Bapa. Supaya kami pulang dari tempat ini kami percaya hidup kami gak akan pernah sama lagi. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan kemenangan dan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Siap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom semua. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Ini masa-masa liburan ya Bapak Ibu ya. Dan biasanya kalau di masa-masa liburan tuh suara saya serak Bapak Ibu. Ya kadang-kadang sebelah kanan sebelah kebanyakan memang jadi serak. Ya kebanyakan makan nih Bapak Ibu ya. Oke. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu suka judul firman Tuhan hari ini, saya kasih judul Peaceful Mind ya Bapak Ibu ya, pikiran yang tenang Bapak Ibu. Kenapa saya mau sampaikan hal ini? Karena beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan teman ya Bapak Ibu ya. Ini baru pertama kali saya kenal, mereka tinggal di Bandung. Ya teman saya ini dua-duanya dokter. Saya kenalnya juga di Instagram Bapak Ibu. Jadi mereka tuh pengikut setia daily devotion saya Bapak Ibu. Jadi satu hari mereka datang ke Jakarta, dua-duanya dokter. Nah mereka ini dokter kecantikan. Suaminya dokter kecantikan, istrinya juga dokter kecantikan. Nah, kemudian waktu mereka datang, ternyata mereka itu lagi mau ke dokter Bapak Ibu, lagi memeriksakan istrinya. Kenapa? Karena istrinya itu setiap sore katanya demam, badannya meriang-meriang terus. Ya kan, tapi ternyata waktu dicek ke dokter Bapak Ibu, ternyata dokter tidak menemukan satu penyakit pun Bapak Ibu. Jadi sebenarnya istrinya ini dalam keadaan yang sehat. Tapi kenapa? Yang menjadi pertanyaan, kenapa tiap sore badannya meriang terus Bapak Ibu? Jadi ternyata disinyalir istrinya ini kena psikosomatis. Bapak Ibu tahu ya kata itu ya. Psiko itu jiwa, soma itu badan Bapak Ibu. Jadi karena pikiran Bapak Ibu itulah yang menyebabkan terjadinya dia merasa sakit di tubuhnya Bapak Ibu. Nah, saya mau kasih tahu bahwa ada begitu banyak orang yang hari-hari ini tuh seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, saya percaya bahwa di hari-hari ke depan, percaya nggak Bapak Ibu bahwa keadaan tidak akan lebih baik. Ini bukan nubuatan nih Bapak Ibu ya. Saya bukan nakut-nakutin juga. Tapi Bapak Ibu nanti baca aja di dalam Alkitab bahwa di hari-hari terakhir ya, Paulus katakan bahwa akan datang masa yang sukar Bapak Ibu. Jadi percayalah dengan saya kalau firman Tuhan itu iya dan amin. Kalau firman Tuhan berkata hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, memang keadaannya gak akan lebih baik Bapak Ibu. Tapi percayalah bahwa masa depan anak-anak Tuhan itu tidak tergantung dari situasi dan kondisinya. Yang mengerti katakan amin. Ya, situasi dan kondisi boleh menakutkan, ya kan Bapak Ibu ya. Kita gak tahu pasti apa yang terjadi ke depan, tapi percayalah bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita ya. Di masa-masa yang sukar, bagaimana caranya orang-orang percaya tetap bisa berkemenangan di dalam Tuhan. Nah, ini yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Kita coba akan langsung buka Alkitab kita dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat yang ke-9, apa kata firman Tuhan? Ya, ini Mazmur ditulis oleh seorang yang luar biasa. Namanya siapa? Namanya Daud ya Bapak Ibu ya. Coba kita baca sama-sama. Kelihatan ya. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah. Apa katanya? Betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu tahu gak apa artinya Mazmur? Ya pujian Bapak Ibu ya. Lagu, worship. Ya sama seperti apa yang kita sudah nyanyikan tadi. How great, ya kan gitu. Itu Mazmur Bapak Ibu.
Nah, Mazmur ini ditulis oleh seorang yang namanya Daud. Nah, kalau Bapak Ibu berpikir dan mengira Mazmur ini ditulis pada saat Daud sedang ada di puncak kejayaannya, dia jadi raja, dia nyantai-nyantai, hidupnya berkelimpahan, mau makan apa nggak perlu mikir, Bapak Ibu salah. Ya, waktu Daud menulis Mazmur ini, Bapak Ibu, itu pada saat Daud sedang pura-pura gila. Katakan sama-sama, pura-pura gila. Ya, kenapa pura-pura gila? Karena dia sedang dikejar oleh seorang raja yang bernama Saul. Karena Saul iri hati sama Daud, Saul berusaha menyingkirkan menantunya sendiri nih Bapak Ibu. Mau disingkirkan, mau dibunuh, mau dihabisin, mau dimatiin Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangin gak ya? Daud lagi jadi buronan hari itu, dikejar-kejar oleh tentaranya Saul. Tapi yang luar biasa, dalam situasi yang menakutkan model seperti itu, Daud bisa menciptakan sebuah lagu yang berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Halo? Luar biasa ya Daud. Bahkan Daud bisa berkata begini, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara, dia lagi ngadapin ketakutan ya Bapak Ibu ya. Dia bisa kasih kekuatan sama orang lain lewat pujiannya. Berbahagialah. Padahal dia sendiri gak bahagia Bapak Ibu. Halo? Ini saya mau kasih tahu bahwa ini kalau kekuatannya bukan daripada Tuhan, mana bisa dia berkata kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau damainya bukan dari Tuhan, mana bisa dia berkata, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sedangkan dia sendiri dari ketakutan Bapak Ibu. Ini luar biasa berarti, betul gak sih? Ada satu bagian firman Tuhan lagi yang saya mau Bapak Ibu pelajari. Coba Filipi 3 ayat yang pertama. Filipi 3 ayat yang pertama, Alkitab katakan apa? Coba kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Oke, katakan sama-sama, bersukacitalah dalam Tuhan. Ya, coba sekali lagi Filipi 4 ayat yang keempat, Alkitab katakan apa? Demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan apa katanya? Bersukacitalah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mempelajari teologi ya, Bapak Ibu akan mengerti bahwa kitab Filipi atau surat Filipi ini adalah seringkali disebut the book of joy. Kitab sukacita, surat sukacita. Kenapa? Karena lebih daripada 16 kata sukacita yang Paulus tuliskan di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Kalau Bapak Ibu berpikir, ya kan, Paulus waktu menuliskan surat ini kepada jemaat Filipi, dia lagi naik kapal krus, lagi perjalanan jalan-jalan 10 negara nih ya kan. Foto-foto, nyantai-nyantai di laut, Bapak Ibu salah. Ya kan? Waktu Daud menuliskan suratnya yang ada di Filipi, Bapak Ibu, dia sedang berada di kota Roma. Dia sedang ada di dalam penjara, Bapak Ibu. Ini Grace Community pernah pelayanan di penjara nggak? Pernah. Tahu penjara nggak? Penjara minimal tahu lah. Penjara zaman sekarang sama penjara zamannya Paulus ini beda Bapak Ibu. Kalau penjara zaman sekarang mah enak, cuma terali besi. Betul nggak? Iya kan? Bapak Ibu kalau pelayanan ke sana, itu orang-orang napi, minimal pulang Indomie 5 Bapak Ibu. Iya kan? Iya kan? Ya, mereka boleh bawa handphone loh kalau nggak ketahuan. Benar nggak? Wah, mereka bebas. Beda sama orang yang dipenjara di zaman Paulus. Ada yang udah pernah pergi ke Israel, Holy Land. Ada yang pernah Holy Land? Oh sorry nih salah nanya. Yang kepengen pergi Holy Land, nah lebih asik ya kan. Yang pengen pergi ya kan, ya yang mengangkat tangan terjadilah menurut iman saudara. Ya katakan sebelah kanan sebelah kiri, nabung. Ya jangan ngarepin mujizat mulu. Jangan karena namanya Grace, wah mujizat nggak bekas kalau ya nabung, dikit-dikit nabung, dan kekumpul. Belum sepenuhnya, nanti biar Tuhan yang atur sisanya. Tapi kita nabung dulu, oke? Nah Bapak Ibu nih, dengar saya baik-baik. Kalau Bapak Ibu nanti sampai ke sana, Bapak Ibu pasti diajak ke sebuah gereja yang namanya Saint Peter Kalagantu, Bapak Ibu. Ya, gereja itu gereja yang sangat megah, Bapak Ibu. Tapi di bawahnya itu ada bekas penjara, tempat di mana Yesus dipenjarakan di sana.
Ya penjaranya itu dalam banget, mungkin tingginya ada 6 meter kali Bapak Ibu ya. Pintu penjaranya itu lubang Bapak Ibu. Kayak lubang AC, Bapak Ibu tahu ya lubang AC ya. Pintu keluar dan masuknya di situ Bapak Ibu. Jadi orang yang dalam penjara, yang dimasukin penjara, itu dijeblosin dari atas ke bawah. Penerangan di penjara itu tergantung dari pintunya itu Bapak Ibu. Kalau matahari lewat terang dia. Makanya orang di zaman itu yang dihukum penjara lebih mengerikan Bapak Ibu daripada orang yang dihukum budak. Orang kalau dihukum diperbudak, mereka masih bisa melihat sunset dan sunrise. Betul gak sih? Mereka masih bisa menghirup napas kehidupan, ya kan? Tapi orang yang dalam penjara Bapak Ibu seperti orang yang dibikin buta Bapak Ibu. Hah? Makan di situ, minum di situ, buang air kecil di situ, ngebom di situ. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi itu tempat yang sangat mengerikan Bapak buat orang-orang yang masuk dalam penjara. Tapi yang luar biasa, Paulus yang sedang ada di dalam penjara, dia bisa menuliskan suratnya dan memberikan kekuatan kepada orang yang ada di luar untuk bersuka cita. Biasanya nih kita kalau pelayanan penjara, saya mau nanya, yang ngasih kekuatan itu orang yang ada di luar penjara, ngasih kekuatan orang yang ada di dalam penjara, atau orang yang ada di dalam penjara ngasih kekuatan kepada orang yang di luar penjara? Yang benar yang mana? Biasanya kan orang yang bebas ya kan, ngasih kekuatan, ngasih motivasi kepada orang yang di dalam penjara. Tapi lihat ya Paulus, dia sedang dalam penjara, tapi dia memberikan kekuatan kepada orang yang ada di luar penjara. Ini saya mau kasih tahu deh, kalau damainya Tuhan nggak ada dalam kehidupan Paulus, mana bisa dia kayak begitu, Pak? Makanya melewati masa-masa yang paling sukar dalam kehidupan kita Bapak Ibu, yang paling penting kita miliki dalam kehidupan ini adalah kita punya damai. Nah hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu nih ya. Coba kita buka Alkitab kita. Damai yang bagaimana yang Tuhan berikan kepada kita. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Coba kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Damai sejahtera. Waduh, ini lama sebentar ya. Ini saya juga belum makan Bapak Ibu dari pagi ya kan. Biasa ya kan. Ini minggu pertama MDPJ, kita mesti puasa nih Bapak Ibu. Belum makan ya gitu. Tapi saya suara masih powerful ya kan. Saya lihat Bapak Ibu di belakang ada roti itu udah pada makan semua ya. Suara mesti lebih mantap dong ya kan. Coba kita baca sama-sama 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa damai yang Tuhan berikan kepada kita itu beda dengan apa yang dunia tawarkan kepada kita. Melalui ayat firman Tuhan ini kita mengerti kebenaran bahwa ternyata dunia juga bisa memberikan damai. Setuju? Tapi apa yang dunia berikan beda dengan apa yang Tuhan berikan. Nah Alkitab katakan begini, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini adalah perkataannya Yesus kepada murid-muridnya. Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau Yesus ngomong begini, jangan gelisah, jangan gentar. Berarti muridnya dalam keadaan apa ya? Hah? Muridnya lagi dalam keadaan gelisah dan gentar. Kenapa muridnya gelisah dan gentar? Karena begini, karena sebentar lagi Yesusnya itu udah mau pergi. Yesusnya udah mau ditangkap nih ya. Begitu Yesusnya ditangkap, maka apa yang terjadi? Yesusnya kemudian dipenjara, disiksa, disalib, dimatiin Yesusnya. Jadi Yesusnya sedang mau iklan dulu nih. Udah selesai belum? Menghalangi pewahyuan aja. Bercanda, tak kepahitan gak datang lagi. Enggak. Aman ya, aman ya. Damai sejahtera ku tinggalkan. Silakan duduk brother. Aduh. Sampai mana tadi? Ini masalah ini. Ya, karena Yesusnya udah mau apa? Udah mau apa? Pergi. Yesusnya udah mau mati. Nah, saudara, apa sih yang seharusnya Yesus tinggalkan kepada murid-muridnya supaya murid-murid itu nggak gelisah, nggak gentar? Saudara, di sini masih ada yang punya orang tua nggak?
Masih ya, benar ya? Nih perumpamaan aja ya Bapak Ibu ya. Ini kalau orang tua kita nih udah mau mati, ini udah mau dipanggil Tuhan. Kita sebagai anak, apa sih yang kita harapkan sebagai anak untuk orang tua tinggalkan kepada kita supaya kita nggak gentar, supaya kita tenang dalam hidup? Yang saudara harapkan apa dari orang tua saudara? Kebanyakan orang warisan. Kebanyakan orang warisan. Itu sebabnya Yesus berkata, apa yang kuberikan kepadamu itu berbeda dengan apa yang dunia berikan kepadamu. Yesus tidak ninggalin duit. Yesus tidak ninggalin aset. Yesus nggak ninggalin pabrik. Yesus nggak ninggalin tanah. Yesus nggak ninggalin popularitas. Halo? Kenapa? Karena semuanya itu isikan isiku, Bapak Ibu. Betul nggak? Saudara punya duit nih, duit saudara banyak lah, kelihatan dari wajah duitnya banyak semua. Ya. 7 turunan nggak habis. Ya. Tapi saya mau kasih tahu, duit saudara yang 7 turunan nggak habis itu, ya survei membuktikan Bapak Ibu, waktu pandemi, waktu Delta, duit saudara nggak berguna. Benar nggak? Saya punya teman Bapak Ibu, kerjanya tuh bikin rel kereta, ya. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dia terus yang menang tender Bapak Ibu. Duitnya nggak ada serinya Bapak Ibu. Satu hari orang tuanya dua-duanya di Solo kena COVID Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya waktu Delta itu ya, orang dirawat di rumah sakit itu bukan di room Bapak Ibu, bukan di ruangan, udah di lorong sama di parkiran Bapak Ibu. Di bangsal, di parkiran Pak, di ininya dirawatnya. Benar gak sih? Ya kan? Dia mau nyewa pesawat Bapak Ibu untuk bawa orang tuanya dari Solo ke Jakarta. Tapi ternyata di Jakarta juga penuh, bener gak sih? Tabung oksigen susah kita nyarinya. Yang mengerti katakan haleluya. Dia harus pakai kekuatan koneksinya Bapak Ibu. Dia pakai pejabat-pejabat yang ada di Solo. Akhirnya orang tuanya dua-duanya bisa masuk rumah sakit. Dia gunakan berbagai macam cara. Pada akhirnya duitnya yang banyak tidak bisa menyelamatkan orang tuanya. Kedua orang tuanya meninggal Bapak Ibu karena COVID. Duit saudara boleh banyak, tapi ada batasnya. Setuju gak? Satu hari saya baca kisah tentang dongeng. Ini bukan cerita firman Tuhan, ini dongeng. Mau dengar gak? Tapi ini cerita bagus nih kan. Jadi satu hari ada raja Bapak Ibu. Raja ini punya ajudan. Ajudannya ini jujur dan rajin. Katakan saya jujur dan rajin. Nah biasa Bapak Ibu, kalau udah jujur rajin biasanya miskin. Ya itulah ajudannya. Biasa aja kan kalau suka nipu, ya, korupsi kaya, ya kan ini jujur aja kismin Bapak Ibu ya kan. Nah karena rajanya nggak tega nih sama ajudan, satu hari dia panggil bendaharanya, bendahara keluarin sejumlah harta berikan kepada ajudanku. Ajudannya dipanggil, kemudian dikasih titah raja. Ajudan, aku berikan harta ini, ya perhatikan baik, simpan harta ini supaya hari tuamu tenang. Apa titah raja? Simpan, ya kan, supaya nanti waktu dia tua bisa dipakai dan dia mengalami ketenangan dalam hidup. Yang mengerti katakan amin. Waktu pertama kali ajudan ini megang hartanya itu Bapak Ibu, disitulah untuk pertama kalinya dia mengalami gelisah Bapak Ibu. Karena nggak pernah megang harta segitu banyak. Begitu megang kaget, gelisah langsung. Begitu dia bawa pulang, dia lihat di rumahnya keluarganya banyak Bapak Ibu yang tinggal di rumahnya, ya kan? Dia bingung dan untuk pertama kalinya dia nggak bisa tidur. Kenapa? Mikirin mau nyimpen di mana ini hartanya. Hari itu belum ada bank Bapak Ibu. Ya kan nggak bisa tidur, gelisah. Mau nyimpen di mana? Nanti kalau gue simpen di sini ketahuan diambil dicuri gimana? Gelisah Bapak Ibu, nggak bisa tidur. Karena nggak bisa tidur, besok paginya mau kerja jadi telat Bapak Ibu. Dan untuk pertama kalinya dia telat bekerja. Dan selama dia bekerja juga untuk pertama kalinya dia kerja nggak tenang. Kenapa? Ngalami kegelisahan. Dia mikirin terus hartanya di rumah. Nanti kalau dicuri orang gimana? Akhirnya kerjanya jadi nggak beres Bapak Ibu. Biasanya dia bekerja menikmati pekerjaan, ya kan? Pulang jam 5 biasanya karena saking menikmati pekerjaan sampai jam 8 baru pulang. Tapi hari itu karena gelisah, habis tank langsung tenggu. Nggak ada lembur-lembur lagi Bapak Ibu. Ya kan? Benar sih, kinerjanya jadi turun Bapak Ibu. Dan suatu hari yang namanya nyembunyiin harta, dia pindahin, disembunyiin tempat lain, dia kan diambil, disembunyiin. Lama-lama kan orang bisa lupa ya Bapak Ibu ya. Betul nggak? Satu hari dia lupa naruh di mana ini hartanya. Ya, dia pikir hilang ya kan,
Karena dia pikir hilang, padahal dia lupa nyembunyiin di mana. Dia tuduh keluarganya yang mencuri hartanya. Dan disitulah untuk pertama kalinya keluarganya ribut gara-gara harta, Bapak Ibu. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, ribut karena harta. Ya, katakan sebelah kanan, sebelah kiri lagi. Kayaknya gua kenal tuh siapa orang. Banyak ya Bapak Ibu ya. Bener gak? Hah? Satu hari dia lagi kerja, murung wajahnya. Rajanya nyamperin dia. Ajudan, kenapa mukamu muram? Apakah harta yang kau berikan kurang banyak? Kemudian ajudannya ngomong begini, perhatikan baik nih. Ini moralnya di sini Bapak Ibu ya. Baginda Raja, semenjak Baginda Raja memberikan saya harta ini, malapetaka datang dalam hidup saya. Saya jadi suka gelisah, hati saya gentar, malam nggak bisa tidur, mikirin mau nyimpen di mana, kerja nggak tenang, keributan dalam keluarga. Baginda Raja, ini malapetaka. Oleh sebab itu, saya kembalikan harta ini kepada Raja. Puji Tuhan dong nih, Bapak Ibu. Kalau beneran kan nggak mungkin kita balikin kan gitu, belanjain ya. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, puji Tuhan dong ya. Nah dari sini kita belajar apa? Dari sini kita belajar bahwa ternyata duit itu Bapak Ibu, kita hidup perlu duit, setuju ya? Ya pendeta perlu duit gak? Ya lihatlah dari wajah saya, masa gak perlu duit? Kita masih perlu duit Bapak Ibu, tapi kadang-kadang duit itu bisa menghancurkan kehidupan kita kalau duit itu yang menguasai kehidupan kita, betul gak sih? Duit itu bisa tidak memberikan damai buat kita loh Bapak Ibu. Setuju gak? Itu sebabnya kenapa Yesus gak tinggalkan uang, gak tinggalkan warisan Bapak Ibu. Itu sebabnya Yesus juga gak tinggalin popularitas. Di sini ada yang suka nonton Netflix. Oh, sorry. Grace Community memang kesukaannya doa, pujian penyembahan, merenungkan firman, berpuasa. Ya kan kalau nonton-nonton gitu duniawi. Biar pendeta di Ternikola saja yang suka nonton. Ya. Bapak Ibu di film Netflix tuh Bapak Ibu ya, itu ada film kisah nyata tentang Whitney Houston Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya, petenis luar biasa, nomor 1 dunia. Ada amin Bapak Ibu ya? Hah? Siapa itu? Oh penyanyi. Hah? Tadi bilangnya nggak tahu, ya. Tahu juga. Whitney Houston ini dari cerita itu saya belajar Bapak Ibu bahwa ternyata Whitney Houston itu karirnya itu dimulai dari penyanyi gereja Bapak Ibu. Mamanya itu pemimpin choir di gereja, bapaknya evangelis Bapak Ibu. Ya, dia diberkati dengan talenta yang sangat luar biasa. Suaranya merdu, lagu-lagunya hit semua Bapak Ibu. And I will always love you. Ya suara saya keras dan menghancurkan kuasa ke-8, sorry. Bapak Ibu tahu ya lagu-lagunya itu ya Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Dia punya popularitas, tapi di film itu ditunjukkan bahwa ternyata popularitas yang dimiliki Whitney Houston tidak memberikan damai yang sejati. Dan akhirnya apa? Whitney Houston terjebak dalam narkoba. Satu hari dia pakai narkoba sambil mandi di bathtub Bapak Ibu, tenggelam mati konyol. Lalu sekali lagi, damai yang kuberikan kepadamu beda dengan apa yang dunia berikan. Damai kutinggalkan bagimu. Bapak Ibu siap masuk dalam khotbah? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, tadi baru pendahuluan. Jangan kebiasaan dengar khotbah setengah jam doang, ya kan mana kita bisa bertumbuh, ya kan minimal dengar khotbah tuh 3 jam. Ada apa? Wah ini kayaknya nggak enak ya, saya recording 40 menit aja gitu. Ya, coba kita buka Alkitab kita, Filipi 4 ayat yang ke-7, Alkitab katakan apa? Ada 2 hal yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu, damai yang bagaimana yang Tuhan berikan kepada kita. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, apa katanya? Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai yang bagaimana yang Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama, damai yang Tuhan berikan itu melampaui segala akal. Katakan sama-sama, melampaui segala akal. Itu damai yang melampaui segala akal, itu damai yang bagaimana sih?
Ini kalau Bapak Ibu bisa jawab, saya kasih satu orang angpau 100.000 kalau bisa jawab. Tapi kalau Bapak Ibu salah jawab, ya Bapak Ibu yang mesti kasih saya angpau 100.000. Ya kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, damai yang melampaui segala akal tuh begini Bapak Ibu. Saudara sakit, saudara udah ke dokter sana sini, penyakit saudara nggak sembuh-sembuh. Saudara udah datang ke pendeta yang punya karunia kesembuhan, udah ditumpang tangan, tumpang kaki, masih juga nggak sembuh-sembuh. Penyakit saudara tidak disembuhkan. Tetapi sekalipun penyakit saudara tidak disembuhkan, saudara tetap bisa berkata Tuhan Yesus tetap baik. Saudara tetap bisa berkata how great is our God. Saudara tetap bisa bersyukur sama Tuhan. Saya mau kasih tahu, itu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saudara udah kerja nih bertahun-tahun. Waduh, semua saudara berikan buat kantor saudara. Waktu saudara, pikiran saudara, hati saudara, saudara taruh di situ. Ya bos kasih kerjaan, udah jam 5, harusnya udah pulang, dikasih kerjaan jam 5. Saudara kerjain sampai malam, saudara kasih yang terbaik. Bertahun-tahun. Tiba-tiba satu hari dapat surat cinta, PHK, pemutusan hubungan kerja. Saudara dipecat. Tapi sekalipun saudara dipecat, saudara tetap on fire melayani Tuhan. Saudara gak kecewa sama Tuhan. Itu namanya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saudara punya pacar, wah udah 15 tahun pacaran gak kawin-kawin. Gak nikah-nikah, sorry. Iya kan? Udah 15 tahun pacaran gak nikah-nikah Bapak Ibu, ya kan? Satu hari saudara ancam pasangan saudara, lu kalau gak nikahin gua tahun depan kita udah putus. Wuss, getar dong ya. Oke, kita siapin pernikahan. Waktu lagi nyiapin pernikahan, terjadi goncangan di tengah-tengah. Dan ternyata pacar saudara nikahnya sama sahabat saudara. Sakit bener ya. Tapi sekalipun seperti itu, saudara tetap bisa berkata Tuhan baik dan bersyukur sama Tuhan. Saudara bisa melihat sisi positif dari kejadian itu. Saudara bisa belajar sesuatu dari peristiwa itu. Itu namanya damai yang melampaui segala akal. Karena yang masuk di akal itu kalau penyakit nggak sembuh-sembuh, yang masuk di akal itu adalah ngegerutu kan gitu. Benar? Bersungut-sungut kan? Itu yang masuk akal Bapak Ibu. Saudara udah kerja, dipecat, yang keluar dari mulut saudara, yang keluar dari hati saudara apa seharusnya? Yang masuk akal? Kecewa kan, marah kan saudara, benar gak sih? Tapi situasi sulit yang saudara hadapi, saudara tetap bisa merasakan tenang. Saudara tetap bisa bersyukur sama Tuhan. Nah itu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Keren. Ada satu kisah yang luar biasa dalam kitab Kisah Para Rasul, Bapak Ibu. Satu hari ada seorang rasul namanya Yakobus, ditangkap sama Raja Herodes. Kepalanya dipenggal, copot Pak kepalanya dari badan. Dus, mental kepalanya. Beberapa hari kemudian Rasul Petrus giliran ketangkep. Ya kan? Saya mau nanya sama Bapak Ibu, kalau temennya yang namanya Yakobus kepalanya udah dipenggal, ada kemungkinan nggak si Petrus kepalanya bisa hilang juga? Hah? Ada nggak kemungkinan? Ada. Tapi yang luar biasa nih Bapak Ibu, besok mau dipenggal, malamnya Petrus tidur. Ngapain Petrus? Tidur. Dari wajah minta ayat nih, nggak percaya. Saya kita kasih ayat ya. Kisah Rasul 12 ayat yang ke-6. Memang penampilan saya nggak kayak hamba Tuhan, nggak masalah. Ya kan? Karena yang paling penting kan bukan pakaian, yang penting di dalam hatinya. Ya, Kisah Rasul 12 ayat yang ke-6 apa yang ke-7 lupa dah, ya kan? Kayaknya sih ayat yang ke-6 coba. Nah ini benar, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak. Jadi besok mau dieksekusi nih Bapak Ibu nih. Halo? Alkitab katakan apa? Petrus tidur di antara dua orang prajurit dan
terbelenggu dengan, bayangin Bapak Ibu, tidurnya aja nggak sendirian, ditemenin sama prajurit Bapak Ibu, 2 orang Bapak Ibu. Dia masih bisa tidur, tangannya dirantai, 2 rantai kan? Berarti rantai, tangan dirantai, kaki dirantai. Dalam keadaan yang seperti itu, tidur dijepit 2 prajurit, dia ngorok Bapak Ibu. Halo? Coba katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Besok kalau lu mau mati, lu bisa tidur nggak malam? Hah? Besok nih kalau kita tahu nih, besok kepala kita mau dipenggal, saya nanya, bisa tidur gak Bapak? Petrus? Itu kalau damainya bukan dari Tuhan, mana bisa dia tidur? Saudara tahu nggak, tidur itu sesuatu yang mahal, nggak bisa dibeli pakai uang. Bener nggak ini? Mahal, Pak. Saya punya pengalaman, Pak. Tapi bukan dipenggal. Saya punya pengalaman nih. Saya nikah kan 12 November 2011, Pak. Malamnya tanggal 11, nggak bisa tidur juga, Pak. Padahal kan kita besok mau nikah nih. Nikah kan kita mau senang-senangan Bapak Ibu ya. Besok mau pesta, mau senang. Nikah itu kan hari yang udah kita tunggu-tunggu seumur hidup kita kan Bapak Ibu ya. Karena hari itu kita akan jadi raja. Ya kan? Ya, saya nggak pernah naik Mercy, tapi pas nikah naik Mercy Bapak Ibu. Sih Bapak Ibu ya. Saya nggak pernah naik pelaminan, tapi hari itu kita di pelaminan berdua sama istri ya kan, ngeliatin orang-orang pada makan, dahsyat Bapak Ibu ya kan. Besok mau nikah, malamnya saya juga nggak bisa tidur Bapak Ibu. Apalagi mau mati besok. Setuju Bapak Ibu? Petrus ngapain? Tidur. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Itulah damai yang Tuhan berikan melampaui segala akal. 32 menit 8 menit lagi. Om WL udah pakai handphone aja di ujung nih. Bro, jangan lama-lama. Oh enggak ya? Yang kedua Bapak Ibu ya kan, damai yang bagaimana yang Tuhan berikan kepada kita. Nah coba kita balik lagi, Filipi 4 ayat yang ke-7. Ya kalau bisa nih Bapak Ibu ya, suka ngapal-ngapal ayat ya, ayat hafalan ya, tolong hafalkan ayat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang pertama. Yang kedua, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai yang Tuhan berikan kepada kita akan apa katanya? Memelihara hati dan pikiran. Memelihara. Coba katakan sama-sama, memelihara. Kurang keren coba, memelihara. Itu kata bagus banget tuh Bapak Ibu, memelihara tuh. Memelihara tuh apa definisinya? Jangan bilang menjaga, saya tahu. Itu persamaan, bukan definisi. Yang saya minta definisi, ya kan? Memelihara itu apa? Memelihara itu artinya begini, orang tersebut berfokus pada satu hal yang membuat hal itu bisa panjang dan lama. Halo? Saudara kemarin naik kendaraan gak? Ada yang naik mobil, ada yang naik motor ya. Saya mau nanya sama saudara. Menurut saudara, kendaraan yang awet itu adalah ketika kita servis berkala atau kalau rusak baru kita servis? Hah? Itu dia. Kalau kita servisnya berkala Bapak Ibu, itu mobil bisa kita pakai awet Bapak Ibu, panjang dan lama. Katakan saya panjang dan lama. Iya kan? Sama kayak mobil saya kan mobil tua Bapak Ibu. Tahun 2010 Bapak Ibu ya. Ini tahun berapa ya? Masya Allah. Pendeta miskin Bapak Ibu, mobil tua ya Bapak Ibu. Ya kan? Tapi mobil ini masih enak Bapak Ibu. Saya masih ke puncak, masih ke Bandung Bapak Ibu. Naik Bapak Ibu. Bahkan lebaran kemarin saya retret 17 jam di puncak naik mobil tua itu Bapak Ibu. Bisa panjang dan lama. Kenapa? Dipelihara mesinnya. Yang mengerti katakan amin. Ya kan? Tubuh saudara, kenapa saudara perlu pelihara? Supaya bisa kita pakai panjang dan lama. Betul nggak? Saya nggak mau tuh Bapak Ibu ya. Nanti kalau anak saya laki-laki nih Bapak Ibu ya. Nanti kalau dia udah dewasa ya kan, kemudian dia udah mau merit ya kan, kemudian dia lagi mau pesta, terus saya nggak mau tuh, saya pakai tongkat jalan begini, nggak mau saya. Ya kan? Saya mau ya kan kalau saya nanti udah tua dan saya mau kawin, saya masih sama kerennya sama seperti hari ini. Makanya kita pelihara tubuh kita.
Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia, supaya apa? Dipakainya bisa panjang dan lama. Halo? Nah, damai yang Tuhan berikan kepada kita, Alkitab katakan akan memelihara. Memelihara apa? Hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju nggak? Kalau hati dan pikiran kita ini adalah pusat kehidupan. Hah? Kalau pusat kehidupannya Bapak Ibu rusak, maka apa yang terjadi? Outputnya juga pasti akan rusak, Bapak Ibu. Benar? Karena hidup kita tuh bergantung dari sini sama sini, Bapak Ibu. Joel Osteen, Bapak Ibu tahu Joel Osteen ya? Pemain golf terkenal luar biasa. Joel Osteen. Ya, Joel Osteen pernah berkata begini dalam bukunya, Bapak Ibu. Medan pertempuran manusia itu ada dalam pikiran, Bapak Ibu. Jadi kalau pikiran kita nih nggak beres, Bapak Ibu, maka outputnya juga nggak beres. Betul nggak? Hah? Orang yang jatuh dalam perzinahan, Bapak Ibu kira itu ujuk-ujuk. Do you know ujuk-ujuk? Ujuk-ujuk apa ujuk-ujuk? Orang yang jatuh dalam perzinahan nggak tiba-tiba kan? Hah? Ada nggak orang pagi-pagi bangun? Nanti siang gue mau berzina. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, Bapak Ibu, betul nggak sih? Orang yang jatuh dalam perzinahan, kenapa dia bisa jatuh? Ininya dulu dia nggak bener. Ininya udah penuh nih sama pornografi yang jorok-jorok yang kotor-kotor, jatuh makanya. Betul nggak sih? Nah, damai yang Tuhan berikan kepada kita akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Akan menjaga hati kita dalam Kristus Yesus, supaya hati dan pikiran kita hanya berfokus kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, Bapak Ibu. Halo? Masih ingat gak waktu Petrus berjalan di atas air? Hah? Pertanyaan saya, kenapa dia bisa mengalami mujizat berjalan di atas air? Karena dia berfokus kepada Kristus Yesus kan. Makanya apa yang terjadi? Yang terjadi dia berjalan di atas air. Satu-satunya murid Yesus yang mengalami perjalanan yang sangat luar biasa, berjalan di atas air. Siapa namanya? Petrus, Bapak Ibu. Kenapa? Dia fokus sama Kristus Yesus. Tapi begitu dia fokus sama laut, apa yang terjadi? Dia fokus sama badai, apa yang terjadi? Tenggelam, Bapak Ibu. Ya kan? Makanya damai yang Tuhan berikan kepada kita bukan berarti begini ya. Kita jadi orang-orang yang tadinya penakut jadi pemberani, bukan. Ya, saudara yang tadinya gelisah jadi nggak gelisah, enggak, Bapak Ibu. Saudara tetap bisa takut nggak? Bisa. Saudara tetap bisa gelisah nggak? Saudara tetap bisa khawatir nggak? Kita tetap bisa gelisah, khawatir dan takut. Tapi damai yang Tuhan berikan kepada kita akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk bisa mengontrol ketakutan, kekhawatiran, dan kegalauan hidup kita, Bapak Ibu. Satu hari Yesus lagi ajak murid-muridnya. Murid-murid ikut. Kemana tuh? Kita mau ke Gerasa. Naik perahu, Bapak Ibu. Di tengah-tengah perjalanan kena angin sakal, Bapak Ibu. Itu angin taufan, Bapak Ibu ya. Itu Alkitab menceritakan perahu mereka itu sudah penuh dengan air. Tuh kalau Alkitab ngomong perahu udah mulai penuh dengan air tuh, kira-kira apa yang terjadi tuh hari itu? Hah? Pernah nonton film Titanic kan? Yang diperankan oleh saudara kembar saya yang bernama Leonardo DiCaprio. Ketawanya agak menghina nih kayaknya. Hah? Pernah nonton kan tadi? Wah, ya kan itu waktu kapal udah mulai penuh ya, tenggelam karena kena apa gunung es, ya kan, gunung es yang paling pucuk kena lubang loh. Waduh, itu tenggelam pelan-pelan sampai begini, Bapak Ibu. Waduh, itu film, apalagi waktu Leonardo DiCaprio-nya sama pacarnya tuh Kate Winslet itu kan diiringi lagu apa saya lupa tuh ya. Celine Dion, judulnya apa? Wes, ternyata suka nonton juga. Dites sama pendeta baru ketahuan gitu kan. Bercanda itu. Yang mengerti katakan haleluya.
Itu perahu udah mau tenggelam Bapak Ibu. Tapi saya mau nanya, Yesusnya ngapain? Tidur. Itu sebabnya kenapa saya percaya sama Yesus Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa kita harus berfokus kepada Kristus Yesus. Karena Yesus punya damai yang sejati. Kalau Yesus punya damai yang sejati, Dia tinggalkan damainya itu buat setiap kita Bapak Ibu. Tuhan gak tinggalkan yang lain. Tuhan tinggalkan yang paling penting dalam hidup ini. Damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Janganlah gentar dan gelisah hatimu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all. Tuhan memberkati. Haleluya. 40 menit Bapak Ibu on time misalnya. Hah? Oh 1 jam? Ya gak ngomong dari tadi. Ya next lah ya Bapak Ibu 1 jam Bapak Ibu ya. Tadi saya udah 3 jam. Oh, ya. Mari kita mau datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Oh Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Kini mataku tertuju padamu. Oh Tuhan,
lihat saya. Firman Tuhan yang hari ini datang kepada kita sederhana sekali Bapak Ibu. Damai sejahtera melampaui segala akal yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera itu memberikan kekuatan kepada kita untuk mengontrol ketakutan, kegelisahan, kegentaran hati kita. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau nanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nggak ngalami masalah yang paling berat dalam hidup Bapak Ibu? Waktu Bapak Ibu ngalami masalah yang paling berat dan rasanya begini, kita nggak mampu, kita nggak sanggup. Rasanya kita udah mau nyerah, nggak kuat lagi. Pernah ngalami? Waktu ngalami masalah yang paling berat, menakutkan dalam kehidupan saudara, rasanya saudara nggak sanggup, tapi ternyata begini, lewat juga tuh masalah. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu karena apa Bapak Ibu? Karena damainya Tuhan itu yang memelihara hati dan pikiran kita. Yang mengerti katakan amin. Hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, percayalah Bapak Ibu, ketika kita melakukan apapun yang kita hadapi dengan kekuatan kita, Tuhan gak akan pernah bisa nolong kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita masih pakai kekuatan diri kita sendiri. Tapi waktu kita nyerah sama Tuhan, waktu kita mengangkat tangan, percayalah Tuhan yang akan turun tangan Bapak Ibu. Ada hal-hal yang gak bisa kita kerjakan, kita harus percayakan itu kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Seberapa banyak di antara kita hari ini kau yang perlu damai yang daripada Tuhan yang melampaui segala akal. Kalau Bapak Ibu orangnya boleh angkat tangan Bapak Ibu tinggi di hadapan Tuhan. Yang mengangkat tangan kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hati, oh Tuhan. Tak sanggup lagi di situ tanganmu bekerja, Yesus Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hati. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan. Mari kita mau angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan.
Aku punya Tuhan yang besar, Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Semua diberkati Tuhan di sore hari ini. Haleluya. Sekali lagi thank you untuk Pastor Dieter Nicholas yang sudah memberikan sharing firman sampai keringetan beliau. Luar biasa. Senang amat ini. Ya. Emang versi 11 ini emang lebih senang ya. Puji nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa dari semua yang tadi sudah Pastor Dieter firmankan yang sudah dinyatakan di sore hari ini, bahwa damai sejahtera Tuhan itu sangat luar biasa ya. Dan tadi saya di belakang langsung ingatan, coba buka di Yohanes 16 ayat yang ke-33 ya. Langsung aja deh ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi, nah ini dia, mantap, kuatkanlah hatimu, karena apa? Aku telah mengalahkan dunia. Ya. Mantap sekali, luar biasa. Dan jadi kita tahu bahwa kita semua di sini pasti punya masalah, ya. Kita pasti punya masalah, pasti masing-masing berbeda. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan sudah menyertai saudara dan saya, dan Dia akan memberikan kekuatan yang pasti akan berbeda-beda. Ya, karena sesuai dengan kapasitas kita. Tapi intinya adalah apapun yang kita lakukan, pegang terus tangan Tuhan dan jangan pernah lepaskan, dan lihat apa yang rencana-rencana Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi thank you Pastor Dieter Nicholas yang sudah tahun ini sudah 2 kali ada di tempat ini. Puji nama Tuhan. God bless. Haleluya. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita turunkan kepala. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu dan kami sudah menyembah nama Tuhan Yesus, dan bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sangat luar biasa di sore hari ini. Damai-Mu, damai sejahtera-Mu ada dalam setiap umat-Mu di tempat ini. Dan Bapak, sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan karena kami tahu Engkau adalah sumber berkat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Baik, ada sedikit pengumuman
Oke. Untuk tanggal 15 Juli kita akan dilayani oleh Pastor Rio Panggabean ya di tempat ini. Dan saya undang sekali lagi bagi Bapak Ibu bisa bawa rekan, teman, tetangga, teteh, semuanya, tante-tante dan yang lainnya bisa dibawa ya, karena ini sekali lagi kami adalah persekutuan doa. Jadi kami bukan gereja, kami adalah persekutuan doa. Jadi siapapun boleh datang ya dari denominasi manapun, silakan hadir di tempat ini. Puji nama Tuhan. Itu saja untuk tanggal 15 Juli. Jadi masih kita ada di tempat ini setiap minggu pertama dan minggu ketiga jam 5 sore. Haleluya. Baik, itu saja. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa syafaat. Pak Nando, silakan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini Tuhan kami boleh ada Tuhan karena kasih karunia yang Kau berikan kepada kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Bapa di surga, pada sore hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dieter Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan Pastor Dieter Tuhan menjadi kekuatan reman buat kehidupan kami, perjalanan kehidupan kami hari lepas hari Tuhan ke depan. Biarlah ini semua menjadi kekuatan dalam kehidupan kami jalan. Bapa di surga, kami juga memberkati Pastor Dieter Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Kau berikan dia kekuatan, kesehatan Tuhan. Biar firman Tuhan yang disampaikan boleh banyak orang-orang yang bertobat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, percaya terhadap Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Berikan kesehatan Tuhan juga buat keluarga mereka. Kau berkati di keluarga mereka Tuhan Yesus. Bapa di surga, pada sore hari ini juga kami berdoa untuk PD Grace Tuhan. Kau berkati PD Grace Tuhan. Biar PD Grace ini menjadi boleh dapat membuat jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan, dapat membawa jiwa-jiwa yang ada di sekitar Sunter ini Tuhan Yesus. Kau berkati Dedi Tuhan sebagai koordinator PD Grace. Kau berkati semua kami pelayan-pelayan yang terlibat satu sama lain, pemain musik, multimedia, pelayan asyir Tuhan. Kau berkati keluarga mereka masing-masing Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, biarlah mereka semua dalam keadaan sehat Tuhan. Mereka boleh membawa jiwa-jiwa untuk mengikuti ibadah kebaktian PD Grace ini Tuhan Yesus. Bapa di surga, juga kami berdoa buat pemerintahan kami, negara kami Indonesia Tuhan. Kau berkati pemerintahan ini Tuhan Yesus. Kau berkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kau berkati pemimpin kami Tuhan ya, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Biarlah mereka boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang roh takut akan Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa buat pemerintahan kami yang dalam tahun ini Tuhan adalah tahun politik Tuhan. Biarlah semuanya kekuatan-Mu yang Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan turun. Biar kita orang semuanya di sini yang menjalankan kehidupan sehari-hari dapat tenang dan tidak ada yang saling menjatuhkan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, semuanya Kau lindungi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, sebentar kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Kau mau berkati kami dalam perjalanan kami pulang menuju rumah kami masing-masing, sampai di tempat tujuan dan berkumpul dengan keluarga kami lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu akan menerima berkat daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat kedua tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang turun dari surga, yang akan memberkati keluar masukmu, yang akan memberkati tepung adonanmu. Allah menjadikan kau naik dan bukan turun. Allah menjadikan kau kepala dan bukan ekor. Dan Allah sendiri akan memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan semua sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu tanggal 15 Juli. Tuhan Yesus berkati. God bless you all. Haleluya.